Shalom, selamat pagi saudara-saudara semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan saudara kembali di ibadah gereja Surabaya City Blessing. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana ini adalah awal dari tahun ini. Jadi bulan Januari kita masih ada di tahun-tahun baru, oleh karena itu tidak terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Karena kasih karunia Tuhan akan menyertai kita di tahun ini secara luar biasa. Hari ini ibadah kita pada hari ini akan belajar mengenai terlibat dalam rancangan Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setiamu yang luar biasa. Hari ini Tuhan menyertai kami sampai kami ada, sampai kami hidup sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, memampukan kami untuk melalui hidup kami tahun-tahun yang lalu dengan penuh kemenangan. Kami percaya tahun ini pun kami akan lalui dengan penuh kemenangan. Kami hari ini akan mendengar firman-Mu. Buat hati kami seperti tanah liat yang subur yang siap ditanam benih firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kami, serta kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara menyaksikan ibadah kita pada hari ini, maka saudara sedang berada di ibadah raya gereja Surabaya City Blessing. Kita mengadakan ibadah online, masih dengan ibadah online karena kondisi pandemi ini masih belum memungkinkan untuk kita ada di ibadah offline. Oke, kita akan belajar mengenai terlibat dalam rancangan Tuhan. Apa itu rancangan Tuhan? Bagaimana kita bisa terlibat? Kita akan belajar dari pelajaran bangsa Israel pada masa Nabi Yeremia. Oleh karena itu saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Nanti dari ayat itu kita akan terus bergeser, kita akan melihat kebenarannya dari kitab Yeremia 29. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Perhatikan ayat yang ketujuh, luar biasa saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seperti tidak asing ayat ini, dan memang ayat ini menjadi berkat yang luar biasa untuk gereja Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar mengenai kisah hidup Yeremia dan bangsa Israel. Apa yang terjadi ketika ayat ini ditulis? Hari ini kita akan belajar kebenaran latar belakang firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yeremia 29. Saudara perlu diketahui bahwa Nabi Yeremia itu hidup pada zaman Raja Yosia sampai raja terakhir di Yehuda, yaitu Sedekia. Nah, Yeremia itu memulai tugas kenabiannya sekitar tahun 609 sebelum Masehi. Jadi begitu lama sekali. Jadi 600 tahun sebelum Tuhan Yesus ada di dunia. Jadi dia memulai tugas kenabiannya pada saat pemerintahan Raja Yoyakim. Jadi dua raja sebelum Sedekia. Nah, dia, coba perhatikan baik-baik di sini. Dia menjadi nabi yang benar-benar menyuarakan suara Tuhan. Benar-benar yang disampaikan adalah isi hati Tuhan sendiri. Sampai karena Yeremia begitu jujur menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, Yeremia menjadi musuh buat banyak orang. Mengapa? Karena apa yang disampaikan oleh Yeremia tidak menyenangkan telinga banyak orang. Bahkan nabi-nabi palsu yang ada pada saat itu, yang lebih mementingkan kata-kata yang indah untuk menghibur orang, yang tidak menyampaikan apa kata Tuhan, memusuhi Yeremia juga. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana hatinya Yeremia, seolah-olah dia berdiri sendiri di tengah-tengah begitu banyak orang yang memiliki cara berpikir salah, tapi mereka yakin bahwa mereka benar. Padahal justru Yeremia lah yang mendapatkan kebenaran dari Tuhan sendiri. Jadi Yeremia itu, apa yang dikatakan Yeremia sih sebenarnya? Yeremia menyuarakan tentang kehancuran Yehuda. Jadi di tengah-tengah kerajaan Yehuda,
Yeremia malah menyuarakan bahwa kerajaan Yehuda akan hancur. Mengapa kerajaan Yehuda akan hancur? Karena ketidaktaatan mereka kepada ketetapan Tuhan. Saudara bisa membayangkan, dari kerajaan Israel yang begitu luar biasa pada zaman Daud dan Salomo, kemudian kerajaan itu terpecah dua. Nah, kemudian kerajaan Yehuda yang berada di sebelah selatan, itu semakin lama bukannya mereka semakin mengasihi Tuhan. Pada saat terakhir-terakhir, yaitu sekitar pemerintahan Raja Yosia, Yoyakim sampai Sedekia, itu mereka justru jauh dari Tuhan. Mereka tidak taat kepada Taurat Tuhan, tidak taat pada ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk menyampaikan bahwa sebentar lagi kerajaan Yehuda akan dihancurkan. Dan hal seperti ini tentu saja tidak menyenangkan buat orang-orang Yehuda pada saat itu. Mereka bahkan mengejar-ngejar Yeremia untuk dibunuh. Karena mereka tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Tetapi saudara, pada akhirnya, luar biasanya, Yeremia benar-benar melihat kejatuhan Yerusalem. Kejatuhan Yerusalem itu terjadi di tangan kerajaan Babel. Ya, pada saat itu Mesir lebih dahulu menyerang. Kemudian Babel beberapa kali menyerang. Sehingga bangsa Yehuda pada saat itu sangat lemah. Karena berkali-kali diserang oleh kerajaan besar pada saat itu. Dan akhirnya Yehuda jatuh. Yehuda runtuh. Yehuda benar-benar jatuh kepada titik yang paling rendah. Itu mengakibatkan rakyat kerajaan Yehuda atau Israel menjadi tawanan Babel. Sebuah hal yang tidak menyenangkan. Tetapi sebenarnya Yeremia sudah memperingatkan kepada bangsa Yehuda. Sudah diperingatkan tapi mereka tidak mendengar. Mereka lebih suka mendengarkan hal yang enak di telinga. Padahal jelas-jelas Tuhan menyatakan bahwa mereka kalau tidak taat pada ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka kepada bangsa-bangsa kafir. Dan kenyataannya terjadi, saudara. Nah, apa yang kita ambil dari sini? Hal yang paling penting yang kita ambil adalah mari kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Walaupun kadang firman Tuhan itu seperti tidak enak buat hidup kita. Tetapi kalau itu firman Tuhan, saudara mesti belajar taat. Saudara mesti harus belajar mengikuti apa kata firman Tuhan. Kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan firman Tuhan yang kayaknya begitu keras menegur kita. Tetapi percayalah, firman Tuhan itu menegur untuk kebaikan kita. Firman Tuhan menegur untuk membawa kita semakin hari semakin seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Atau semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Walaupun kadang-kala itu berat untuk kita lakukan. Karena kita pengennya enak, daging kita pengennya enak. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ketaatan kepada firman Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Jadi saudara, mari kita lihat kondisi Yehuda ketika dia dikalahkan oleh bangsa Babel. Bagaimana sebenarnya kondisi mereka? Saudara mesti tahu, ketika mereka menjadi tawanan Babel, kondisinya pasti nggak enak. Pasti kondisinya nggak enak. Mereka ditawan dan harus tinggal di tempat yang tidak nyaman. Tidak ada tawanan yang tinggal di tempat yang nyaman. Mereka pasti menjadi budak. Mereka pasti menjadi bangsa suruhan. Kondisi mereka tidak enak. Nah, mereka harus tinggal di luar kota Babel. Di pinggir-pinggir kota, di tempat itu pun mereka harus dipaksa menjadi budak. Nah, yang lebih mengenaskan adalah bait Allah di Yerusalem. Bait Allah tempat mereka ibadah. Pada akhirnya dihancurkan oleh bangsa Babel. Sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan ritual agama Yahudi mereka seperti biasa. Saudara, keadaan ini persis seperti kondisi kita sekarang ini. Bukankah sekarang ini kondisi kita sangat tidak nyaman dengan adanya pandemi seperti ini? Kemana-mana kita mesti harus takut atau fobia. Kemana-mana kita mesti khawatir apakah aku kena atau tidak. Yang sudah terkena juga seperti itu. Apakah ini akan berlangsung terus dalam hidupku? Enggak. Aku saat ini sembuh. Apakah nanti aku bisa sembuh terus? Atau mungkin sekarang kita punya kabar gembira ada vaksin. Tapi masih ada juga orang yang khawatir dengan keberadaan vaksin seperti itu. Apakah dengan adanya vaksin nanti bisa mengembalikan lagi segala macam kondisi tidak nyaman yang kita alami sekarang. Tetapi saudara, bukan hanya itu yang mengkhawatirkan. Sebenarnya ada hal yang lebih mengkhawatirkan, yaitu apa? Kita sudah nggak bisa ibadah lagi dengan ibadah offline. Kita mesti ibadah online. Dan jujur harus diakui, pada ibadah online tidak semua orang mengikuti dengan cara yang benar.
Oleh karena itu saya harapkan hari ini, pagi ini, Bapak Ibu mengikuti ibadah online sama seperti kita ibadah offline. Hormati hadirat Tuhan. Kita tetap berdoa. Jika pada saat itu kita harus berdoa, kita berdoa bareng-bareng. Nah, mengapa saudara? Karena nanti kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang hal ini. Nah, kondisi seperti ini pasti tidak sama dengan kondisi pada saat kita ibadah offline. Tetapi saudara perlu tahu, ini tidak boleh membuat kita kecil hati. Ini harus membuat kita tetap bisa beribadah, tetap kita dalam hadirat Tuhan. Nanti kita akan tahu pesannya. Nah, di kondisi-kondisi seperti itu, bangsa Yehuda yang seperti itu, masih mereka diberikan hal yang tidak menyenangkan. Apa itu? Banyak nabi palsu yang bernubuat bukan dari Tuhan. Mereka bernubuat sesuatu yang menyenangkan telinga rakyat, yang menyenangkan banyak orang sehingga mereka dipandang, oh ini nabi luar biasa. Padahal yang dikatakan itu bukan firman Tuhan. Banyak nabi palsu bermunculan, banyak nabi palsu bernubuat. Tetapi mereka bukan menyatakan hal dari Tuhan. Mereka berkata bahwa Yehuda akan dipulihkan dalam waktu yang secepatnya. Menurut sejarah, nabi-nabi palsu itu berkata bahwa Yehuda akan dipulihkan dalam masa 2 tahun. Tetapi Yeremia berkata, tidak. Yehuda akan dikembalikan lagi ke Yerusalem setelah 70 tahun. Saudara bisa bayangkan. Semuanya berkata 2 tahun, Yeremia bilang 70 tahun. Semua berkata hal yang enak-enak, tetapi Yeremia tidak. Jadi saudara, seharusnya kita sekarang ini dalam kondisi-kondisi seperti ini juga harus waspada. Nanti kita akan melihat sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan lakukan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Saudara, yang paling penting, walaupun kondisi seperti ini kita tidak jelas kapan berakhir, saudara mesti harus tahu. Hal yang paling penting yang saudara mesti harus ingat, bahwa kita, saya dan saudara, harus bersedia terlibat di dalam rencana Tuhan. Mengapa? Karena rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Oleh karena itu, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, Yeremia 29 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, itu berkata bahwa surat yang disampaikan oleh Yeremia itu kepada bangsa buangan. Bangsa buangan adalah bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang mereka terbuang dalam kondisi tidak nyaman. Nah, ayat yang kelima berkata, Yeremia mendapatkan pesan dari Tuhan supaya bangsa itu berdamai dengan keadaan yang mereka alami. Di ayat yang kelima yang kita baca tadi, dikatakan bahwa dirikanlah rumah untuk kamu diami. Padahal kalau mereka mendengar apa yang dikatakan nabi palsu, oh 2 tahun, nggak usah bikin rumah, bikin saja kemah, toh 2 tahun kita akan kembali. Tapi Yeremia menerima pesan dari Tuhan, tidak. Bukan 2 tahun, 70 tahun. Oleh karena itu, dirikanlah rumah, buatlah kebun supaya kamu bisa menikmati hasilnya. Apa artinya itu? Artinya mereka diminta oleh Tuhan, bangsa Yehuda diminta untuk berdamai dengan keadaan yang mereka alami. Mereka bekerja seperti biasa dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tentunya berbeda dengan kondisi pada saat yang lalu. Pada saat mereka ada di Yerusalem, mereka mungkin bisa menjadi tuan tanah di sana. Tetapi sekarang mereka harus menggarap tanah-tanah ladang-ladang milik orang. Tetapi firman Tuhan katakan, berdamai dengan keadaan yang ada yang kita alami sekarang. Demikian juga sekarang Bapak Ibu. Kondisi sekarang pasti jauh berbeda dengan kondisi pada saat yang lalu. Pada saat 2 tahun yang lalu, waktu kita masih bisa beribadah dengan normal, bisa bekerja dengan normal, bisa bersekolah dengan normal. Tetapi sama seperti firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdamai dengan keadaan. Bekerja seperti biasa. Bukan berarti terus kemudian kita abai, tidak. Tetapi mari kita berdamai dengan kondisi yang seperti ini. Mari kita berkarya lebih lagi dengan kondisi-kondisi yang ada seperti ini. Jangan malah kondisi seperti ini membuat kita tidak melakukan apa-apa. Itu justru malah sebuah kesalahan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu seolah-olah sedang menyatakan bahwa agar kita jangan khawatir dengan keadaan kita saat ini. Pada ayat yang ke-6 yang tadi kita baca, dikatakan di sana,
Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Maksudnya di sini adalah kita jangan khawatir dengan keadaan. Ajak seluruh keluarga kita. Ajak orang-orang yang terdekat dengan kita. Untuk kita hidup dengan percaya. Jangan ada kekhawatiran, tetap seperti biasa. Sekali lagi, bukan karena kita abai atau tidak memperhatikan protokol kesehatan, tetap kita perhatikan. Tetapi jangan itu membuat kita khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita itu sempurna. Ayat yang ke-7. Ini ayat yang penting sekali yang mungkin sering kali kita baca. Dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita. Kita harus berdoa pada kondisi apapun. Bahkan di dalam kondisi yang seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan lepas berdoa. Berdoa. Karena kesejahteraan tempat di mana kita berdoa adalah kesejahteraan kita juga. Dan Tuhan akan bawa kita kepada kondisi demi kondisi yang membawa kita sejahtera. Amin, saudara. Saudara mesti harus bersedia untuk berdoa. Di dalam kondisi-kondisi seperti ini, doa lebih penting daripada kita mengeluh. Doa lebih penting daripada kita bersungut-sungut. Mari ambil waktu berdoa bersama-sama dengan keluarga. Berkati kondisi-kondisi yang seperti ini. Saudara, ada ayat yang luar biasa di Yeremia 29. Ayat 10 dan ayat 11. Mari kita baca. Ayat 10 dan 11. Ayat 10. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Tadi kita tahu banyak nabi palsu menyatakan 2 tahun. Tapi Tuhan berkata 70 tahun bagi Babel. Barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, mengapa 70 tahun? Karena Tuhan ingin agar bangsa Yehuda benar-benar belajar dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Yang lalu mereka bikin kesalahan, sekarang jangan bikin kesalahan lagi. Mereka belajar dari semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Ayat 11. Adalah ayat yang luar biasa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun sekeliling kita buruk, rancangan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita baik. Berarti Tuhan merancangkan pandemi ini tidak seperti itu. Di dalam kondisi-kondisi pandemi seperti ini pasti bukan Tuhan yang merencanakan. Hanya Tuhan di sana berdaulat. Tuhan yang Tuhan perhatikan adalah kondisi anak-anaknya. Kondisi saya dan saudara. Dengan kondisi yang seperti ini semua orang alami. Tapi percayalah. Rancangan Tuhan pasti lebih baik kepada hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan. Kalau orang lain melihat kondisi pandemi ini adalah kecelakaan. Tetapi bagi orang percaya, rancangannya adalah damai sejahtera. Amin, saudara. Jadi saudara, Tuhan membawa kita kepada rancangan-rancangannya. Nah, ayat-ayat sebelumnya yang kita baca tadi, dirikanlah rumah, jangan khawatir bikin keluarga di sana. Sebenarnya Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan? Yang Tuhan ingin katakan adalah, mari kita terlibat di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Mengapa kita harus melibatkan diri? Supaya kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Bukan kehendak kita, tetapi Tuhan, kehendak Tuhan yang semata-mata terjadi untuk kita. Saudara, di sana dikatakan ada satu kata yang menarik. Di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu, perhatikan baik-baik di situ, hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Hari depan yang penuh harapan. Saudara, ada kata yang menarik. Kalau kita melihat bahasa asli dari kata
di sana ada kata penuh harapan, ya. Bahasa yang dipakai adalah expected end. Artinya adalah pengharapan akhir kita, bahasa sederhananya. Nah, kata aslinya bahasa Ibraninya adalah acherit wetikvah. Saudara nanti bisa melihat di dalam layar. Acherit wetikvah. Nah, acherit wetikvah ini dua-duanya ada dua kata yang penting, yaitu acherit wetikvah. Nah, dua-duanya ini kata benda. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri. Kata acherit artinya adalah akhir, hasil, finally, outcome, end. Maka ada kata expected end. Akhir dari segala sesuatunya. Kemudian kata tikvah artinya adalah pengharapan. Pengharapan. Jadi yang dimaksud di sana yaitu acherit wetikvah atau expected end artinya adalah pengharapan inti atau pengharapan pokok atau pengharapan yang paling akhir. Jadi yang dimaksud pasti bukan pengharapan di dunia ini. Yang dimaksud adalah pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang akan membawa kita kepada pengharapan yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau pengharapan kita di dalam kerajaan Allah pun Tuhan bekerja di sana, apalagi pengharapan kita di tempat ini. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita. Tidak ada jalan lain selain menurut firman Tuhan yang barusan kita baca. Supaya kita mau terlibat di dalam rancangan Tuhan. Orang lain melihat hal-hal yang seperti ini, kesulitan seperti ini sebagai malapetaka. Tetapi kita sebagai orang percaya harus mau terlibat. Supaya kita ikut di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Supaya kita juga menceburkan diri kita kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan hari depan atau hasil akhir yang luar biasa. Dan pengharapan kita di dalam Kristus itu nanti akan membawa kita kepada pengharapan keselamatan. Pengharapan yang paling penting. Yang diperlukan oleh dunia sekarang ini, saudara, keselamatan. Keselamatan. Keselamatan itu bukan bicara masalah keselamatan kita di bumi ini saja. Tetapi yang jauh lebih penting adalah keselamatan kita di dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Yaitu keselamatan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Saudara, masalahnya adalah apakah saudara mau terlibat atau tidak? Jika kita bersedia untuk terlibat di dalam rencana Tuhan, itu artinya saudara harus benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, kebanyakan orang hanya ingin Tuhan yang terlibat di dalam rencananya. Mereka hanya ingin Tuhan terlibat di dalam keinginannya sendiri. Tetapi kita yang percaya dengan benar kepada Tuhan, saudara yang percaya dengan benar kepada Tuhan, harus berani berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Itu sama seperti ketika Maria didatangin malaikat Gabriel bahwa dia akan melahirkan Mesias. Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Atau itu sama seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, Tuhan kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi Tuhan Yesus berkata dengan kata terakhir yang sangat indah. Tapi bukan kehendakku Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saudara, kita harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Jadilah rencana-Mu di dalam hidupku. Kenapa kita berani bicara seperti itu? Karena kita tahu, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, Tuhan tidak pernah membawa kita kepada situasi yang menakutkan. Tuhan justru membawa kita kepada situasi yang membuat kita percaya kepadanya. Oleh karena itu, salah kalau kita ini takut. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang pandemi seperti ini pun, kalau kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera, harusnya kita nggak takut. Saudara, ada dasar kenapa kita nggak takut. Karena walaupun kita saat ini kalau masih diberi kesempatan untuk hidup,
hidup kita adalah untuk Kristus. Tapi kalaupun kita mati, firman Tuhan berkata, hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Karena hidup itu Kristus, mati adalah keuntungan. Gak ada yang rugi, saudara, buat orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, ketika Tuhan membawa kita kepada rencananya, tidak ada satupun rencana Tuhan yang membawa kepada situasi yang mencekam, yang membawa kita kepada ketakutan. Saudara, mari kita buka sebagai ayat yang terakhir, Yeremia 29 ayat yang ke-20. Yeremia 29 ayat yang ke-20. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan, ini kepada orang buangan, orang-orang Yehuda tadi itu, yang telah kukirim. Saya harap teks saudara sama dengan teks saya. Yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Tuhan tidak berkata yang telah aku buang, yang telah aku hilangkan, yang telah aku hancurkan. Walaupun mereka tidak taat, tetapi Tuhan masih menyediakan ruang untuk pengampunan buat mereka. Tuhan berkata, engkau kukirim dari Yerusalem ke Babel. Saudara, teksnya nggak salah, ini memang dikirim. Kata asli yang dipakai adalah Asher Silahti. Dikirim atau kukirim itu adalah Asher Silahti. Artinya terpilih untuk dikirim oleh Tuhan. Jadi saudara, jika sampai saat ini kita masih diizinkan ada di dunia ini, jika sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini, itu artinya saudara terpilih. Itu artinya Tuhan memilih saudara. Memilih untuk apa? Dikirim oleh Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, supaya menunjukkan kepada dunia, supaya menunjukkan kepada orang-orang yang belum percaya, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai orang yang percaya. Jadi saudara, jangan pernah takut dengan keadaan seperti ini. Tuhan mengirim saudara, Tuhan mengirim Bapak Ibu, supaya orang dunia melihat kehidupan kita dan mereka memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itulah, kalau kita sampai berada pada titik seperti ini, itu artinya Allah beserta dengan kita. Yang menyertai kita adalah Allah, Immanuel. Jadi saudara-saudara, mari kita memutuskan saat ini untuk bersedia terlibat kepada rencana Tuhan. Bukan kita paksakan rencana kita kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin seperti ini. Tapi kita duduk diam di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidupku. Saudara, saya percaya hari ini saudara sudah memutuskan sesuatu dengan benar untuk hidup saudara. Oleh karena itu, mari saya ajak Bapak Ibu semuanya, Jemaat Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali, untuk bersama-sama mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena rencana Dia bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, tapi saya percaya Tuhan akan semakin menyempurnakan firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami benar-benar mau terlibat di dalam rancangan-Mu yang luar biasa. Oleh karena itu pakai kami Tuhan selagi kami masih ada dan memiliki kesempatan di dunia ini. Selagi kami masih kuat Tuhan di dunia ini. Pakai kami untuk menggenapi rencana-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu membawa damai sejahtera buat kami. Dan Tuhan menginginkan kami menjadi berkat kepada dunia ini. Tuhan utus kami, Tuhan mengirim kami kepada dunia ini untuk menunjukkan bahwa Allah yang bersama-sama dengan kami adalah Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan bertemu dalam ibadah berikutnya. Amin.